Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku lagi ada di Yin Yang Dimsum, tepatnya ada di Jalan Senopati nomor 61. Restorannya masih baru dan biasanya rame banget. Cuma karena ini aku datangnya hari biasa, jadinya agak sepian ya. Kalau kalian pengen reservasi cuma bisa di hari weekdays ya, sedangkan kalau misalnya hari weekend kalian harus langsung datang. Dengar-dengar sih di sini harga dimsumnya terjangkau banget, mulai dari 20 ribuan aja. Udah gitu di sini juga halal ya, no pork no lard. Jadi selain harganya yang affordable, di sini juga tempatnya cakep ya buat foto-foto. Interiornya rame banget dan didominasi sama lampu-lampu neon. Nah, kalau di sini area yang non smokingnya, sedangkan kalau yang di ujung sana itu untuk yang smoking. Jadi kalian tinggal pilih aja mau di sebelah mana, dan di sini cuma ada satu lantai ya, lantai duanya nggak ada. Tapi smoking areanya di sini cuma ada sekitar 4 mejaan aja ya, jadi terbatas banget. Cuma di sini enaknya kita kayak lebih private aja ya, karena dibatasin sama pintu lagi. Nah, di sini ada kayak bar kecilnya juga, dan kalian bisa lihat mereka lagi bikin minuman. Dan uniknya di sini ada jualan kopi juga ya, padahal biasanya kalau tempat dimsum nggak ada kopi. Bikin sulung bau. Iya. Nah, ini pesanan pertama aku yang prosperity stairs-nya udah dateng. Jadi ini isinya itu ada 8 macam dimsum, tapi masing-masing dapat 2 macam, dan untuk harganya semuanya 160.000. Yang pertama ini ada hakau, dan bawahnya ini ada tau sapau, bawahnya lagi siomay crumble, crackling chashu pau, golden prawn, siomay, prawn bean curd roll. Yang terakhir ada jet dumpling. Ini ada cocolan juga ya, sambal sama mayo. Yang next ada yin yang beef noodle. Ada kuah kaldunya juga. Yang ini Shanghai moon, salted egg mochi pau, yin yang pandan tart. Oh ya, di sini tanpa kalian suruh, alat makannya semuanya sudah direndamnya pakai air panas. Untuk kondimennya di sini ada chili oil, lalu ada saus juga kayak saus asam manis, terus ada kecap asin sama cuka. Yang next ini ada xiaolong pao yang kayak kita lihat tadi di kitchennya, dan isinya ini pakai ayam sama udang. Satu porsi isinya ada 5. Yang next ada yin yang ice coffee. Jadi kopinya itu udah dibentuk ya kayak es batu, dan dia rasanya udah manis, terus dituang lagi pakai susu. Langsung aja kita cobain ice coffee-nya. Untuk rasa kopinya dia lumayan berasa ya, tapi bukan yang strong banget. Udah gitu teksturnya creamy banget, manis tapi bukan yang kemanisan. Lanjut lagi ke dimsumnya. Sekarang aku pengen cobain dulu xiaolong pao-nya. Kalau menurut aku sih dia isiannya enak ya, cuma sayangnya kulitnya tebal banget. Lanjut lagi, sekarang kita cobain Shanghai moon. Ini warnanya itu didapat dari warna bunga telang ya, bukan pakai pewarna. Dan lapisan emasnya juga edible ya, jadi aman banget buat kalian makan. Kalau untuk rasanya sih dia teksturnya agak kering sama agak tawar juga, jadi aku masih lebih suka sama xiaolong pao-nya sih daripada si Shanghai moon. Lanjut lagi kita cobain beef noodle-nya. Ini kalian bisa lihat ya, mie-nya pakai mie lebar, udah gitu juga daging sapinya dia potongannya tebal-tebal banget. Untuk rasanya kalau menurut aku sih tekstur mie-nya agak kelembekan. Cuma yang aku suka itu dia daging sapinya wangi banget, juicy, flavorful juga, dan kayak masih ada lemak-lemaknya, jadi makin gurih ya pas dimakan. Cuma sayangnya dia mie-nya kayak oily banget ya, jadinya kayak lengket gitu pas dimakan. Tapi masih kebantu sih kalau kita makan bareng sama dagingnya. Kuah kaldunya juga nggak segurih mie-nya dan agak tawar juga sih rasanya. Lanjut lagi nih, aku pengen cobain hakaunya. Dari tadi sih kalau aku lihat semua dimsumnya kulitnya tebal-tebal semua ya. Udangnya gede tapi dia nggak juicy, dan kalau menurut aku rasanya sih nggak spesial ya. Lanjut lagi kita cobain tau sapau-nya. Tekstur paunya dia nggak kopong, dan tipenya itu yang padat gitu ya paunya. Terus isinya juga dia legit, manis tapi nggak terlalu manis. Yang next ini ada siomay crumble. Untuk rasanya aku suka ya, karena dia dalamnya tuh juicy, terus kayak ada jus-jusnya gitu yang netes-netes.
Wangi juga, sedangkan di bagian luarnya dia teksturnya crunchy. Yang next kita cobain yang crackling chashu pao. Untuk tekstur paunya dia kayak kasar-kasar gitu ya karena digoreng. Untuk isiannya dia pakai ayamnya lumayan banyak dan rasanya itu dia manis gurih tapi nggak terlalu manis ya. Kadang kan biasanya kalau kita makan ada yang manis banget. Next ini kita cobain golden prawn-nya. Jadi dia kayak pangsit goreng ya yang isinya itu ada pakai ayam sama udang dan kalau menurut aku sih rasanya oke ya. Luarnya dia garing tapi bukan yang garing kering banget, sedangkan dalamnya dia juicy, wangi dan gurih. Next ini kita cobain siomay-nya. Kalau untuk siomay sih menurut aku dia kelembekan, dia masih lebih enakan si siomay crumble-nya. Lanjut lagi ke prawn bean curd roll-nya. Aku juga suka ya sama rasanya karena di dalamnya itu dia kayak kenyal teksturnya dan di luarnya itu kembang tahunya halus. Plus sausnya itu yang gurih dan ada sedikit hint manis. Lanjut lagi ke jet dumplingnya. Ini juga kalau menurut aku terlalu tebal ya si kulitnya. Dan untuk teksturnya aku masih lebih suka sama yang xiaolong pao. Yang next ini aku pengen cobain pandan tartnya. Dan ini baru diambil udah langsung kayak mau hancur gitu ya si tartnya. Untuk rasanya sih kalau menurut aku dia pandannya berasa banget, manis juga. Dan cuma sayangnya dia teksturnya kayak terlalu lembek kali ya, jadi kayak pengen hancur gitu. Lanjut lagi nih kita cobain ya yang salted egg mochi pao-nya. Karena dia emang bentuknya yang cute dan ini aku pengen coba bolongin tengahnya biar nanti salted egg-nya keluar dari mulutnya. Cuma karena aku bikin lubangnya terlalu kecil jadi salted egg-nya malah keluar dari belakang. Jadi kita harus bikin lubangnya agak gedean biar si isi salted egg-nya itu gampang keluar kayak gini. Kalau untuk rasanya sih dia teksturnya creamy banget ya salted egg-nya, cuma ini bukan favorit aku. Habis makan yang berlemak-lemak ini aku pengen cuci dulu ya perut aku pakai Chinese tea yang jasmine. Kalau menurut aku sih potnya terlalu kecil ya karena kalau misalnya kalian sharing minuman ini untuk berdua atau lebih bakalan sering minta refill. Tapi kalau misalnya kalian cuma sendiri dan minumnya emang nggak banyak, mungkin cukup-cukup aja ya satu pot ini. Oke guys, cukup sekian ya untuk review aku hari ini tentang yin yang dimsum. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, masukan ataupun rekomendasi makanan yang harus aku coba, kalian komen aja di bawah. Terus jangan lupa juga buat subscribe, rekomen, dan share. Dan follow juga Instagram aku @yanirafika. Bye guys, sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.